Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Lupa lepas kunci motor, seorang pria harus rela kehilangan motornya. Lupa melepas kunci motor, Koko Sugiarto berusia 45 tahun harus merelakan motor Kawasaki W175 berwarna silver miliknya hilang dibawa kabur pencuri. Kejadian naas tersebut dialami korban pada hari Sabtu 16 April 2022 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dikatakan Koko, motor miliknya tersebut hilang di garasi rumahnya yang berada di Perum Wisma Mas Sumberjo Sejahtera Kemiling, Bandar Lampung. Motor itu parkir setelah dibersihkan atau dicuci oleh korban. Setelah dicuci, korban memarkirkan motor di garasi rumahnya. Namun korban tak menyadari saat meninggalkan motor di garasi, ternyata kunci kontak masih nyantol di motor. Beberapa waktu kemudian, korban melihat motor kesayangannya dengan plat nomor BE 2756 ABD telah raib. Korban mengaku tak mendengar suara motor dinyalakan oleh pelaku. Hal itulah yang diduga membuat pelaku dengan leluasa menggasak sepeda motor korban. Namun sayangnya, di sekitar lokasi belum terpasang kamera CCTV. Korban pun sedang berusaha mencari CCTV sekitar yang kemungkinan merekam aksi pelaku. Koko menambahkan kejadian tersebut sudah dilaporkan ke pihak berwajib untuk segera ditindaklanjuti. Berita selanjutnya, seorang petugas keamanan gagalkan pencurian motor. Percobaan pencurian sepeda motor berhasil digagalkan oleh petugas keamanan perumahan di kawasan Jalan Untung Suropati, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Dua pemuda yang mengendarai sepeda motor Honda Beat nyaris membawa kabur sepeda motor yang terparkir di depan ruko kompleks perumahan Eldorado pada Jumat 15 April 2022 lalu. Beruntung, seorang petugas keamanan perumahan Kampung Eldorado memergoki aksi dua pemuda itu. Kala itu Diki, sang security perumahan, tengah berjaga di pos keamanan sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba di seberang jalan tampak dua pemuda yang berboncengan mengendarai sepeda motor Beat berhenti di pinggir jalan. Karena curiga, Diki lalu keluar menuju ruko arah stasiun. Ketika itulah, Diki melihat dua pemuda yang berboncengan mengendarai sepeda motor Beat tadi berhenti di jejeran ruko paling ujung, tepatnya di toko pancing. Melihat kedatangan petugas keamanan perumahan itu, dua pemuda yang masih mengenakan helm dan jaket langsung tancap gas meninggalkan lokasi. Aksi dua pemuda tadi juga terekam pada kamera pengawas yang terpasang di pos security. Berita selanjutnya, seorang pemuda diamankan polisi usai mencuri sebuah ponsel. Seorang pemuda berinisial KR berusia 21 tahun, warga asal Jabung, Kabupaten Lampung Timur berhasil diamankan oleh Polsek Gunung Pelindung pada Sabtu 16 April 2022. KR diamankan lantaran telah melakukan pencurian satu unit telepon genggam milik seorang pelajar asal Desa Pelindung Jaya berinisial HS. Aksi pencurian yang dilakukan pelaku terjadi pada bulan Februari 2022 lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Gunung Pelindung Ibtu Marhasan saat dihubungi pada Minggu 17 April 2022. Menurut Marhasan, KR melakukan pencurian bersama dengan dua rekannya. Selain itu, salah satu pelaku juga sempat menodongkan senjata tajam ke arah korban dan meminta korban tak berteriak. Setelah kejadian tersebut, korban bersama ayahnya melaporkan ke Polsek Gunung Pelindung.
Polisi lalu melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah kedua pelaku lainnya. Namun kedua pelaku tidak ada. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku yang telah diketahui identitasnya tersebut. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian kehilangan yakni 1 unit handphone merek Vivo 1806 berwarna hitam. Berita selanjutnya, Polres Lampung Utara pastikan stok minyak goreng aman. Jajaran Polres Lampung Utara melakukan monitoring ketersediaan bahan pokok termasuk minyak goreng di pasar dan minimarket setempat pada Sabtu 16 April 2022. Kasih Humas Lampung Utara AKP Zulkarnain mewakili Kapolres AKBP Kurniawan Ismail mengungkapkan, setiap hari pihaknya melalui Babin Kamtibmas melaksanakan monitoring tersebut. Kasih Humas menambahkan, stok minyak goreng dalam bentuk kemasan di pasar maupun minimarket masih aman. Namun untuk daging, ayam dan sayuran mengalami kenaikan harga. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Pringsewu. Puluhan peserta balap liar kabur saat dilakukan penggerebekan oleh pihak kepolisian. Jalur 2 menuju perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu menjadi arena balap liar. Kegiatan tersebut dinilai meresahkan, sehingga aparat kepolisian Resort Pringsewu turun tangan melakukan penggerebekan. Alhasil, puluhan peserta balap liar dan ratusan penonton lari tunggang langgang. Juga terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dengan para peserta balapan. Kasat Reskrim Ibtu Feabo Adigo Mayora Pranata mengungkapkan, penggerebekan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi balap liar sejumlah remaja di komplek Pemda Pringsewu. Penggerebekan dilakukan pada dini hari saat balap liar itu sedang berlangsung sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Selain meresahkan, lanjut Feabo, balap liar juga berpotensi menimbulkan tindak kriminalitas lainnya seperti kecelakaan lalu lintas, perjudian, curanmor hingga penodongan. Aksi balap liar di ruas jalan ini sebenarnya sudah berulang kali diambil langkah pembubaran oleh petugas. Namun selang tidak lama, aksi balap liar ini kembali digelar oleh sekelompok remaja. Maka dalam penggerebekan kali ini, pihaknya mengambil langkah tegas mengamankan 12 pemuda dengan barang bukti 6 sepeda motor. Sebagai efek jera, ke-12 remaja berikut sepeda motor dibawa ke Polres Pringsewu guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Berita selanjutnya, sejumlah perusahaan otobus wajibkan vaksinasi booster bagi penumpang. Sejumlah perusahaan otobus di Lampung Tengah mewajibkan vaksinasi booster atau vaksin ketiga bagi para penumpang. PO Rosalia Indah di Kelurahan Yukum Jaya misalnya, vaksinasi wajib bagi para penumpang lantaran sudah menjadi ketetapan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. SE tersebut berlaku efektif mulai 2 April 2022 lalu. Penumpang wajib vaksinasi 1, 2, dan 3 atau booster. Ketetapan itu diberlakukan kepada seluruh penumpang Rosalia Indah selama musim mudik ini. Sementara untuk penumpang yang belum sama sekali divaksin COVID-19, wajib tes PCR atau antigen. Untuk penumpang yang tak bisa diberikan vaksinasi, maka diwajibkan membawa surat keterangan dari dokter. Sementara bagi penumpang anak usia 6 tahun ke atas juga diwajibkan membawa surat keterangan hasil vaksin dan bagi anak di bawah 6 tahun tidak diwajibkan. Rosalia Indah hingga hari ini masih memberlakukan tarif normal, setelahnya akan terjadi kenaikan. Secara terpisah, Dian dari PO Putra Remaja mengatakan sampai saat ini belum ada lonjakan penumpang. Ia berharap pandemi COVID-19 cepat berlalu dan aktivitas transportasi kembali normal dengan tidak mewajibkan ketentuan-ketentuan lainnya. Putra Remaja memberlakukan tarif normal hingga 19 April 2022 mendatang. Setelahnya, tarif akan naik secara bertahap.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.